pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak teman-teman dan Pak Saud. Saya Giovindo Octavianus dari 10 Uner. Saya ada di sekolah. Dan di kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan asal-usul Hindu-Buddha memasuki daerah kota Bogor. Ya, selamat menyaksikan. Jadi, cerita awal masuknya agama Hindu-Buddha ke wilayah kota Bogor itu tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan India. India mulai melakukan proses hubungan perdagangan, perkawinan, serta pengaruh budaya yang memancarkan agama-agama Buddha dan Hindu masuk ke India dari abad ke-4 hingga abad ke-7. Dan salah satu dari kerajaan India dahulu yang memiliki kekuasaan di wilayah Bogor pada masanya belum dipanggil Bogor itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu. Setelah Hindu-Buddha memasuki area Bogor, Hindu-Buddha tidak hanya menjadi agama kerajaan, tetapi dia juga mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat, termasuk dalam seni, arsitektur, dan juga sistem kepercayaan para masyarakat. Wilayah sekitar Bogor juga menjadi pusat penting karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan waktu itu, bahkan sampai sekarang. Jadi juga banyak kawasan gunung-gunung yang bisa dianggap suci dalam kepercayaan Hindu sampai Buddha. Biasanya dijadikan tempat kuil untuk para biku, untuk dijadikan tempat tinggal mereka atau tempat berdoa dan bersembahyang. Lalu setelah kerajaan Tarumanegara ini sudah mengalami kemunduran atau kejatuhan, wilayah Bogor ini mulai berada di pengaruh kerajaan-kerajaan lain. Kayak contoh paling simpel dari kerajaannya itu adalah Kerajaan Sunda, di mana Kerajaan Sunda ini dia melanjutkan tradisi Hindu-Buddha sambil mengembangkan budaya-budaya lokal Sunda atau Indonesia gitu ya. Lalu melalui prasasti-prasasti dan peninggalan arkeologis juga, kita bisa mengetahui bahwa Bogor itu salah satu pusat perkembangan agama Hindu-Buddha ini, dimana pada awal masa penyebarannya, pengaruh ini berlanjut hingga masa-masa berikutnya dari abad ke-4 hingga abad ke-15. Sekarang kita akan membahas tentang vihara yang dari tadi ada di video ini, guys. Jadi vihara ini merupakan vihara Danagun yang berletak di Surya Kencana. Kenapa saya memilih wihara ini? Karena wihara ini itu merupakan salah satu wihara tertua di Bogor, dan juga memiliki beberapa bukti kalau wihara ini merupakan awal mula agama Hindu-Buddha itu berkembang di Bogor. Nah, secara singkat, Vihara Danagun ini memiliki nama asli yaitu Klenteng Hoktek Bio. Dia ini dibangun pada tahun 1672, tapi ada juga yang mengatakan di mana wihara ini dibangun pada tahun 1740. Jadi awal mula vihara ini terbentuk itu tak lepas dari pengaruh etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, khususnya di bagian Bogor. Pada zaman dahulu masih zaman pedagang dari Belanda dan Tiongkok yang datang ke Batavia. Arti dari nama wihara ini yang dinamakan Vihara Danagun itu artinya di Gunung Selatan, di mana merujuk pada lokasi viharanya yang berada di bagian selatan Gunung Salak. Jadi vihara ini terutama didedikasikannya itu untuk penghormatan kepada dua dewa di bumi, itu dewa bumi yang dinamakan Tudigong, dan juga ada dewa Kuan Im Posat atau dewa Kuan Im yang biasa dianggapnya itu sebagai dewa pelindung manusia. Vihara Danagun ini memang dari awalnya itu dibentuk sebagai tempat vihara untuk tempat berdoa dan ibadahnya orang-orang Tionghoa pada zaman dahulu. Tujuan utamanya pendirian vihara ini itu untuk menyediakan ruang spiritual untuk para pendatang Tionghoa, biar dia bisa berdoa terus menjalankan tradisi agama mereka di tanah jika mereka baru masuk ke tanah ini. Di masa itu juga memang kalau tidak salah Tionghoa ada persaingan dengan
zaman Belanda. Jadi Tionghoa dan Belanda itu masih bertengkar dan bersaing. Maka dari itu Tionghoa membangun tempat ini sebagai simbol penyatuan identitas juga mereka. Dan lalu banyak tempat perdagangan, pengelolaan lahan pertanian, terus menjadi tempat perlindungan mereka, tempat kemakmuran, dan juga seiring waktu Vihara Danagurindo berkembang menjadi ikon budaya dan spiritual yang penting di kota Bogor. Kembali ke sejarah awal Tionghoa dan kolonial Belanda dahulu, jadi disebutkan bahwa Vihara Danagurindo ini diberdirikannya bukan untuk tempat berlindung, tetapi ada juga masa kolonial Belanda membuat pengaruh konflik yang sangat besar, di mana ada tragedi Angke pada tahun 1740 di Batavia. Tragedi itu melibatkan penindasan terhadap komunitas Tionghoa dari Belanda langsung. Jadi menjadikan bukti nyata bahwa kehidupan antara Tionghoa dan kolonial Belanda ini adanya ketegangan sosial gitu. Vihara Danagurindo ini juga dibangunnya jadi berfungsi sebagai tempat berkumpul para komunitas Tionghoa untuk bersolidaritas, memperkuat keagamaan sekaligus memperkuat kekeluargaan mereka untuk menghindari penjajahan, untuk menghindari lawanan atau pengaruh konflik lainnya dari kolonial Belanda yang mungkin tidak menerima mereka. Jadi sekian dari video penjelasan sejarah saya tentang awal mula agama Hindu-Buddha memasuki vihara ini. Maafkan jika ada beberapa tutur kata yang salah dan penggunaan atau pembacaan yang masih beribet dan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Terima kasih telah menonton.